Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ransomware itu tidak ada matinya karena dia akan selalu mengincar file dari teman-teman. Ya, dengan dia bisa mengunci file teman-teman, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari sana. Ini sangat berbahaya, dan salah satunya adalah seperti ransomware yang saya temukan kali ini untuk saya coba. Ya, ini adalah ransomware yang berbahaya. Namanya adalah Jascriptor. Atau kalau di sini mungkin tulisannya adalah Jascript 0R. Kurang lebih seperti itu ya namanya. Kita lihat dari propertiesnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat dari video ini, kok ransomware bentuknya exe? Memang aslinya bentuknya adalah aplikasi. Tapi teman-teman mungkin tidak tahu kalau ransomware itu bisa saja masuk ke dalam sistem melalui RDP atau melalui entah itu file yang tiba-tiba teman-teman eksekusi padahal itu katanya adalah crack gitu ya. Atau mungkin aktivator atau yang lain sebagainya yang itu bisa sebagai ransomware yang menyamar. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Saya di sini memiliki sampel yang aslinya sebelum dia diubah gitu menjadi aplikasi yang disamarkan gitu ya. Dengan details di sini ya semuanya adalah Jascriptor dan ada copyright-nya. Penciptanya katanya Vichingo. Ya, ini saya memiliki versi yang aslinya. Jadi ada penciptanya. Tapi apakah ini sangat berbahaya? Oke, sebelum kita coba seperti biasa, karena ini adalah ransomware, pasti akan ada file uji coba atau file yang akan menjadi korban. Apakah file ini akan terkunci atau enggak? Saya di sini memiliki beberapa file ini sebagai contoh aja ya. File yang tidak akan bisa didapatkan dengan teman-teman mendownload ulang gitu ya, seperti mungkin kenangan video seperti ini. Ya, ini hanya contoh ya gitu. Terus juga ada 7-zip ya, ini installer 7-zip ya, ini installer seperti biasa gitu ya yang bisa di-download ya. Ini mungkin pengecualian gitu. Terus juga ada file dokumen entah gitu, ini mungkin adalah file mungkin ini adalah file dokumen teman-teman atau skripsi teman-teman atau kerjaan teman-teman. Ada foto juga, mungkin ini hasil desain dari teman-teman. Terus juga ada foto kenangan lagi di sini, atau juga mungkin ada file-file tugas-tugas dari teman-teman atau mungkin ya referensi atau lain sebagainya gitu ya. Oke, ini semua file bisa diakses untuk detik ini. Tapi dengan adanya Jascriptor ini, kalau misal kita eksekusi, apakah file itu masih bisa diakses atau tidak? Sekarang kita akan coba langsung saja ya. Kita yes dan ya, katanya membutuhkan network 3,5, .NET Framework 3,5. Oke, saya akan coba skip. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pas saya skip langsung black screen seperti ini. Ya, langsung black screen seperti ini. Kita coba Ctrl Alt Delete. Ctrl Alt Delete masih bisa. Oke. Task Manager nggak bisa. Sama sekali Task Manager tidak bisa. Tidak bisa untuk diakses sama sekali. Unik ya. Kita coba deh kalau misalnya kita sign out dulu. Kita sign out dulu, terus kita masuk lagi ke dalam si Windows-nya. Kira-kira bisa atau tidak? Dan ternyata masih bisa. Apakah benar ini masih bisa? Coba kita cek. Oh, ternyata beneran masih bisa. Jadi kita harus menginstal dulu .NET Framework versi 3,5-nya. Oke, saya akan coba untuk download terlebih dahulu ya. Oke, saya sudah mengulangi prosesnya dan sekarang saya sudah download .NET Framework 3,5-nya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita close dulu dan mungkin di sini kayaknya belum terjadi apa-apa karena kita harus merestart dulu si aplikasinya. Oke, sekarang kita coba untuk sign out dulu. Terus kita coba untuk masuk lagi, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya si virusnya sekarang sudah kita install .NET Framework 3,5. Kayaknya kalau misal komputer teman-teman tidak menginstal .NET Framework 3,5 kayaknya aman ya. Harusnya sih aman gitu ya. Oke, kita cek lagi salah satu filenya di sini. Oke, masih aman ya. Di sini semuanya filenya masih bisa dibuka. Ini juga masih bisa dibuka. Oke, ini masih bisa dibuka. Dan sekarang kita akan coba kira-kira apa yang akan terjadi. Dan oke. Langsung merah banget ya. Sampai facecam saya juga ini merah karena monitornya. Oke. Your computer has been blocked. Alias komputer kita sudah dikunci. Komputer kamu sudah dikunci dan semua datanya sudah terenkripsi. Tidak ada cara lagi untuk bisa mengembalikan Windowsmu ke awal. Dan kamu bisa menyelesaikan ini dengan 2 step. Katanya seperti itu. Step kedua. Apakah betul?
Sekarang kita coba lihat ya. Kamu bisa balik lagi ke Windows dengan cara seperti ini. Pertama, kamu harus cek dulu koneksi internetnya. Oke, saya sudah connect ya ke internet. Terus yang kedua, coba buka websitenya, terus klik button. Coba kita cek apakah bisa. Oke. Kita klik tidak bisa di sini. Katanya formnya, ini ada form 1. Di sini ada error. Jadi kita di sini get a description-nya kita pencet di kanan ini nggak bisa. Ya, teman-teman harus tahu ya bahwa semua ransomware itu ujung-ujungnya adalah minta duit. Nggak akan mungkin dia bisa menyelesaikan atau membuka kunci dari ransomware-nya itu dengan cara mudah tanpa membayar. Itu nggak mungkin. Bahkan kita membayar pun belum 100% ya. Dijamin bisa terbuka si ransomware-nya. Enter your Windows version, terus wait we found. Tapi pas kita pencet kayak gini, nggak bisa sama sekali. Oke, dan di bawah sini ada password key-nya. Yang dimana saya pun tidak tahu passwordnya apa. Ya, karena teman-teman harus tahu sendiri, ini adalah sebuah ransomware. Nggak akan mungkin dikasih tahu passwordnya apa. Kita pencet decrypt, nggak bisa dong. Karena passwordnya salah. Kita tidak tahu passwordnya apa. Oke. Jangan matikan komputer kamu, karena kalau misalnya komputer kamu dimatikan, maka komputer kamu di sini, undecrypted. Maksudnya nggak bisa untuk didekripsi lagi. Apakah betul atau enggak? Sekarang yaudah deh. Karena ini sudah kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ini juga kita pencet get a decryption-nya udah nggak bisa diklik. Bahkan kita pencet kayak gini pun nggak bisa. Oke, kita quit, tiba-tiba malah langsung black screen seperti ini. Kita coba untuk sign out. Oke, kita coba untuk sign out ya. Filenya benar kekunci atau enggak? Kita coba ya, kita coba sign out. Saya curiganya kayaknya kalau misalnya bentuknya locker seperti ini kayaknya tidak terkunci deh. Tapi kita coba lihat dulu ya. Saya di sini menemukan ransomware-nya tidak sengaja dan iya. Oke. Tidak terkunci sama sekali filenya. Oke, mungkin teman-teman di sini berarti ini cuma jokes virus doang dong. Enggak, teman-teman, ini enggak jokes virus loh. Tapi kalau misalnya lihat dari filenya, nggak ada yang terkunci sama sekali. Dan kita pas klik file ini, tiba-tiba langsung terkunci seperti ini. Ya kan? Oke, ini nggak bisa diklik ya. Dan kita kalau Ctrl Alt Delete, terus kita sign out. Oke, kita pas sign out, semuanya langsung hilang kan. Kita restart, mau sign out itu sama aja lah. Oke, kita coba pencet ke sini, kita sign in. Dan teman-teman lihat, filenya tidak ada yang terkunci sama sekali. Ini video dari tadi saya buka sama tidak terkunci sama sekali. Masih bisa loh. Masih aman untuk bisa dibuka loh. Nih, saya ingin coba untuk ke teman-teman dulu ya. Saya coba untuk cek dulu. Kita scan with Microsoft Defender. Tidak ada virus. Oke, ini di sini nggak ada virus ya. Tapi teman-teman harus tahu. Kalau di PC host saya, itu dideteksi sebagai sebuah virus. Oke, bentar, saya akan tunjukkan ya. Nah, ini dia hasil dari PC saya yang asli. Maksudnya PC host saya. Ya, ini adalah ransomware, Android OS. Kenapa Android OS ya? Apakah mungkin ini adalah sebuah ransomware untuk Android? Apakah seperti itu ya? Tapi yang jadi masalah adalah ini filenya exe dan bisa dijalankan. Saya juga aneh. Dan saya menemukan filenya itu dalam bentuk zip namanya viral ransomware. Viral ransomware. Dan hasilnya adalah ya file ini, Justcryptor ini. Yang dimana ketika kita buka, kok nggak mengunci filenya ya? Aneh ya, tidak mengunci dari file kita semua. Padahal di PC host saya itu dianggap sebagai sebuah virus. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ransomware ini adalah ransomware palsu atau ini adalah asli tapi mungkin nggak ngefek karena saya menggunakan Windows 11 yang padahal saya tadi menggunakan PC asli saya juga Windows 11 yang dimana Windows 11 itu si Windows Security-nya justru mendeteksi sebagai sebuah ransomware. Kok aneh ya? Ya sudah deh. Saya putuskan kepada teman-teman. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Tuliskan saja di kolom komentar mengenai ransomware yang aneh ini.
Ya udah deh ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Ya, walaupun ransomware-nya ini tidak berbahaya, tapi tetap teman-teman harus hati-hati dengan ransomware yang ada di luar sana yang bisa menyamar sebagai apapun. Seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.